Baik, perkenalkan nama saya Evan Emanueli dengan NIM 3868. Di sini saya akan menjelaskan di video ini mengenai proyek akhir AI, yaitu yang dimana kita melatih jaringan syaraf dengan backpropagation untuk melakukan pembelajaran terhadap data kebangkrutan perusahaan. Di sini bisa kita lihat pada jumlah neuron ini, jumlah neuron pada input layer itu berjumlah 2. Input neuron pada hidden layer itu berjumlah 4. Untuk jumlah neuron pada output layer berjumlah 1. Dan bisa kita lihat di sini learning rate atau A itu sama dengan 1. Learning rate A itu bisa di bawah 1, contohnya 0,5, 0,6, 0,7 sampai 1. Dan nilai 1 itu maksimumnya. Dan selanjutnya pada maksimum epoch itu sampai 1000 untuk eksperimen yang kita mulai pada studi kasus ini. Dan juga untuk data pendapatan hutang dan target, di sini saya sudah melakukan perkalian yang dimana seperti di bobot awal acak ini, yang awalnya nilainya seperti ini dari V11 sampai V14, dan juga V21 sampai V24, V01 sampai V04, dan W1 sampai W4, dan bobot bias awal yaitu W0 itu hasilnya seperti ini. Dan di sini kita melakukan perkalian yang dimana kita mengalihkan bobot awal atau bobot acak ini dengan NIM masing-masing. Contohnya 0,4 digit NIM belakang kita. Contohnya NIM saya 3868 itu yang berarti 0,3868. Di situ saya langsung kalikan bobot awal ini, nilai bobot awal semuanya ini dengan NIM saya 0,388 untuk menghasilkan atau membangun bobot baru untuk melakukan implementasi. Dan itu pun termasuk juga pada data ini, data pendapatan, data hutang, dan target kecuali target maksudnya. Oke. Dan ini hasil bobot baru yang dimana untuk kita implementasikan untuk melakukan perhitungan terlebih lanjut. Bobot awal input ke hidden, bobot awal bias ke hidden, bobot awal hidden ke output, dan bobot awal bias ke output. Oke, kita lakukan perhitungan dimulai dari epoch 1 data 1, yang dimana kita melakukan operasi pada hidden layer, yaitu kita melakukan penjumlahan terbobot dengan ZIN1, yang dimana rumus ZIN1 ini sama dengan V01 ditambah V11 dikali X1 lalu ditambah V21 lalu dikalikan X2, dan V01 ini kita ambil dari bobot terbaru yang kita buat tadi, termasuk juga begitu juga dengan V11 dan V21. Untuk X1 dan X2 itu kita ambil dari data 1 yang di atas tadi. Dan hasilnya jika kita hitung 0,289945 ditambah nilainya seperti ini, maka hasilnya yang di bawah 0,12 0,12 87 55 ditambah 0,01 17 42, maka hasilnya nilai ZIN1 ini sama dengan 0,42 52 80. Terlanjut ke ZIN2. Untuk ZIN2 ini sama seperti rumus yang di atas tadi, yang dimana kita mengalihkan maksudnya kita melakukan penjumlahan terbobot sesuai dengan urutan
Kalau misal di atas ini bobot 1, maka yang di bawah itu kita gunakan bobot 2. Oke, set in 2 hasilnya sama dengan 0,2 88,0449. Lanjut ke Zin 3. Zin 3 sama dengan 0,280662 ditambah 0,021854 ditambah lagi 0,001861, maka hasilnya di Zin 2 ini hasilnya 0,304377. Lanjut ke Zin yang 4. Hasilnya sama dengan 0,159948, dan itu hasil penjumlahan terbobot Zin 1 sampai Zin 4. Dan kita lanjut kepada operasi pada hidden layer, yang dimana kita itu melakukan pengaktifan Z1 sampai Z4, dan nilai E nya itu 2.71828183. Maka di bawahnya kita mulai dari Z1, rumus yang dimana di studi kasus atau proyek AI ini kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid function. Dan di Zin 1 di sini 1/1 2.71828183 min 0,420442, maka hasilnya 0,605980. Zin 1 ya. Jika Zin 2, maka di pangkat min Zin 2 berarti kita ambil dari hasil yang tadi, maka hasilnya di Zin 2 hasilnya 0,571520. Zin 3 hasilnya 0,5755313. Zin 4 hasilnya 0,53992. Oke, ini hasil pengaktifan Z1 sampai Z4. Dan kita lanjut ke operasi pada output, yaitu perkalian dengan rumus E-in sama dengan W0 ditambah W1 dikali Z1 ditambah lagi Z2, W2 dikali Z2 ditambah lagi W2 W3 dikali Z3 ditambah W4 dikali Z4. Di rumus ini kita mengalihkan masing-masing bobot, dan di bawah ini supaya kita sedikit membersihkan waktunya, kita langsung saja ke sini. 0,367653 ditambah hasil perkalian yang tadi, bobot W1, W2, W3, W4, itu hasilnya seperti ya di bawah ini. Kita di bawah ini itu Y-in sama dengan 0,367653 ditambah 0,053441 ditambah 0,211890 ditambah lagi 0,151351 ditambah lagi 0,011486 sama dengan 0,795821. Dan selanjutnya kita melakukan pengaktifan. Di sini kita ambil dari hasil Y-in. Di sini Y sama dengan 1/1 ditambah E min pangkat min Y, dan kita ambil dari hasil Y yang tadi,
Jika kita hitung, maka hasilnya di sini 1/1 ditambah 0,451213, maka hasilnya di seterusnya 0,689078. Selanjutnya kita melakukan perhitungan kuadrat error, yang dimana rumus errornya ini T sama dengan T dikurang Y, maka di bawahnya 1 dikurang nilai yang tadi, yaitu 0,689078, maka hasilnya di bawah 0,310922. Maka hasilnya di jumlah kuadrat error, hasilnya itu kita pangkat 2, maka hasilnya 0,096673. Di sini hal ini jaringan mulai menunjukkan proses belajar dan menunjukkan jaringan itu mulai belajar ya. Di sini bisa kita lihat dari target error yang kita ingin capai, yaitu 0,01, dan di sini hasilnya 0,096673, yang berarti itu masih jauh untuk proses eksperimen ini. Itu bisa berlanjut sampai epoch 30, 100, atau maksimumnya 1000. Kalau kita lanjut perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung nilai S, yang dimana S sama dengan T1 atau target 1, target di data 1 dikurang Y, lalu dikali Y. Untuk Y itu disederhanakan, lalu dikalikan lagi dengan dalam kurung 1 min 1/1 ditambah E pangkat min Y. Maka di sini kita hitung atau dikalikan hasilnya di paling bawah ini 0,310922, lalu dikalikan 0,689078, lalu dikalikan lagi 0,310922, maka hasilnya 0,066588. Disederhanakan karena hasilnya itu sama. Lanjut ke episode tetap, masih di episode data 1, yaitu menghitung delta W. Di delta W ini kita di tiap-tiap urutan, baik itu dari delta W1 sampai delta W4 dan delta W0. Untuk delta W1 sampai delta W4 itu kita kalikan dengan masing-masing hasil nilai Z. Misalnya di delta W1 itu sama dengan A dikali S dikali Z1, maka di bawahnya 1 kali 0,066580, lalu dikali 0,609880, lalu sama dengan 0,040346 hasilnya. Dan untuk delta W2 itu hasilnya 0,038052, dan delta W3 itu hasilnya 0,038317. Delta W4 hasilnya 0,03
5947, dan delta W0 itu rumusnya A dikali S, berarti karena A nilainya itu 1, maka hasilnya tetap sama ya, 0,066580. Jadi hasil delta W begini. Dan kita lanjut lagi ke operasi pada output layer, yaitu menghitung sin. Sin sama dengan sin dari sin 1 sampai sin 4. Sin 1 itu S dikali bobot W1, berarti di bawahnya 0,066580 dikali 0,088190, maka hasilnya 0,005872 hasilnya. Dan lanjut ke sin2, hasilnya itu sin2 itu berarti kita menggunakan bobot W2, berarti sama dengan di sini hasilnya 0,024685. sin3 sama dengan 0,017509. sin4 menggunakan sin4 S dikali W4, hasilnya 0,0014116, maka hasilnya begini, menghasilkan nilai seperti ini. Dan lanjut ke operasi selanjutnya, itu menghitung S1 sampai S4, S1, S2, S3, S4. S1 yang dimana rumusnya itu sin S1 sama dengan sin 1 dikali 1/1 ditambah E pangkat min Zin 1, lalu dikali 1 dikurang 1/1 ditambah E pangkat Zin min Zin 1. Maka hasilnya yang di bawah, jika kita kalikan dan kita jumlahkan, maka hasilnya yang di bawah 0,005872 dikali 0,647024, lalu dikali dalam kurung 1 dikurang 0,647024, maka hasilnya yang di bawah 0,001 Zin2 itu hasilnya 0,0056693, dan hasil S3 sama dengan 0,00434. S4 hasilnya sama dengan 0,000329, maka hasilnya S1 0,001341, S2 0,005693, S3 sama dengan 0,004034, S4 sama dengan 0,000329. Selanjutnya kita melakukan operasi menghitung delta V1, delta V2, dan delta V0. Yang dimana delta ini itu kita melakukan penghitungan delta V11 sama dengan 0, delta V11 sama dengan A dikali S1 dikali X1, berarti kita nilai S nya ini kita ambil dari hasil tadi,
yang dimana itu di bawahnya 1 dikali 0,001341 dikali 0,348120 sama dengan 0,000467. Dan selanjutnya nilai S2 hasilnya 0,001982. Selanjutnya delta V13 sama dengan 0,001404. Delta V4 sama dengan 0,000115. Dan selanjutnya ke delta V2, yaitu delta V2 dari delta V21, yang dimana rumusnya sama seperti yang tadi, tapi kita menggunakan kita menggunakan X2, yang dimana delta V21 hasilnya 0,000208. Delta V2 sama dengan 0,000881. Delta V23 sama dengan 0,000234. Delta V24 sama dengan 0,000051. Untuk delta V01 itu rumusnya A dikali S, atau delta V0 itu rumusnya A dikali S. Berarti delta V01 itu berarti sama dengan rumusnya A dikali S1. Karena nilai A-nya 1, itu berarti hasilnya sama. Delta V01 sama dengan 0,001341. Delta V02 sama dengan 0,008693. Delta V03 sama dengan 0,004134. Delta V04 sama dengan 0,000329. Ini begini hasilnya dari delta V11 sampai delta V04. Lanjut ke kita melakukan perhitungan bobot baru dari hasil tadi, dari bobot V1, V2 dan V0. Yang dimana rumus V11 itu sama dengan V11 bobot yang lama, lalu kita tambahkan dengan delta V11 hasil yang tadi, maka hasilnya di bawahnya ini 0,3698498 ditambah 0,000467, lalu kita jumlahkan sama dengan 0,370325. Untuk hasil V12 sama dengan 0,302216. Delta V13 sama dengan 0,064182. 0,14 sama dengan 0,1114745. Delta V21 sama dengan 0,076098. V2 sama dengan 0,238105. Delta V13 sama dengan 0,012653. Delta V24 sama dengan 0,375672. Delta V01 sama dengan 0,291286. Delta
V01 V02 sama dengan 0,152522, V13 sama dengan 0,284696, V04 sama dengan 0,066330. Selanjutnya menghitung bobot W dan W kosong, atau bobot bias. W1 rumusnya kurang lebih sama seperti yang di atas, tapi sedikit perbedaan yang dimana W1 sama dengan W1 yang lama dan ditambah delta W1. Hasil yang tadi sama dengan 0,128536, W2 0,0408800, W3 sama dengan 0,301302, W4 sama dengan 0,057221, W0 sama dengan 0,434233. Dan inilah hasil perhitungan dari implementasi EPO 1 data 1 atau proses eksperimen atau proses ujinya. Bobot input ke hidden hasilnya sekian, bobot bias ke hidden hasilnya seperti ini, bobot hidden ke output, bobot bias ke output hasilnya juga seperti ini. Kita lanjut ke EPO 1 data 2, yang dimana kita di EPO 1 data 2 kita menggunakan data 2 di tabel yang tadi. Prosesnya sama seperti tadi. Di sini kita melakukan penjualan terbobot ZIN1 sama seperti tadi, ZIN2, ZIN3, dan ZIN4. Hasil ZIN1 sama dengan 0,420872, ZIN2 sama dengan 0,316141. Selanjutnya ZIN3 sama dengan 0,306979. Itu jika kita melakukan penjumlahan terbobot termasuk kita tadi. Selanjutnya di ZIN4 hasilnya 0,218366. Dan selanjutnya kita melakukan pengaktifan Z1 sampai Z4 pada di operasi pada hidden layer. ZIN1 kita menggunakan sigmoid function. Di sini 1/1 ditambah min ZIN1 nilainya itu kita ambil dari hasil ZIN yang sebelumnya di sini. Maka hasilnya di ZIN1 itu sama dengan 0,603693. Z2 sama dengan 0,578384. Z3 sama dengan 0,576148. Z4 hasilnya 0,554376. Ini hasilnya. Kita lanjut pada operasi pada output, yaitu kita melakukan perkalian tiap-tiap bobot. YN1 sama dengan W0 ditambah W1 dikali Z1 ditambah W2 dikali Z2 ditambah W3 dikali Z3 W4 dikali Z4. Hasilnya 0,434233 tambah 0,07
0,7596 ditambah 0,236444 ditambah lagi 0,173595 ditambah 0,031722. Maka jika kita jumlahkan, jika kita melakukan perkalian dan penjumlahan dari yang di atas tadi, maka hasilnya yang di paling bawah ini DZin DYin hasilnya 0,953590. Selanjutnya melakukan pengaktifan di operasi pada output layer, yang dimana rumusnya ini Y sama dengan 1/1 ditambah E min Yin. Nilai Yin kita ambil dari yang atas, dari sebelumnya tadi. Jadi hasilnya jika kita melakukan perhitungan, maka hasilnya di bawah ini 1/1 ditambah 0,385356, maka di bawahnya 1/1,385356. Jika dibagi, maka hasilnya 0,7721836. Lanjut, selanjutnya kita melakukan kuadrat error, yang dimana rumusnya target dikurang Y, yang berarti target di data 2 ini kita targetnya 0, berarti 0, dikurang 0,721836, maka hasilnya min 0,721836. Dan jika kita melakukan jumlah kuadrat error sama dengan min 0,721836 pangkat 2, berarti jika dihitung negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi hasilnya yang di bawah ini 0,521047. Oke, selanjutnya menghitung nilai S, yang dimana nilai S ini sama dengan T2 atau target 2 dikurang Y dikali 1/1 ditambah E pangkat min Y dikali 1 dikurang 1/1 ditambah E min Y. Maka hasilnya kita percepat, di bawahnya sama dengan S sama dengan min 0,721836 dikali 0,721836 dikali lagi 0,278164, maka hasilnya di bawah min 0,144937. Dan selanjutnya kita melakukan perhitungan delta W pada operasi output layer. Delta W rumusnya sama dengan A dikali S dikali Z. Berarti delta W1 sama dengan A dikali S dikali Z1. Hasil delta W1 sama dengan min 0,087497. Delta W2 sama dengan min 0,083829. 0,3 maksudnya delta W3 sama dengan 0,083505. delta W4 sama dengan 0,08130350. Untuk delta W0 itu rumusnya A dikali S, hasilnya masih sama karena nilai A nya itu 1. Jadi jika dikalikan dengan nilai S, maka hasilnya tetap sama.
Dan ini hasilnya, melakukan perhitungan delta W. Lanjut ke melakukan perhitungan S in. S in sama dengan S dikali W1. S in 1 itu sama dengan 0,14434937 dikali 0,128536 sama dengan min 0,018629. Z in 2 S in 2 sama dengan min 0,059250. S in 3 sama dengan min 0,043670. Dan S in 4 sama dengan 0,008293. Dan hasilnya ini. Lanjut ke proses menghitung S in 1, S in 2, S in 3, S in 4. Cepat sedikit. Oke. S1 sama dengan S1 itu rumusnya S1 sama dengan S in 1 dikali 1 per 1 ditambah Z min pangkat min Z in 1 Z1 dikali 1 dikurang 1 per 1 ditambah pangkat min Z1. Maka hasilnya S1 itu hasilnya min 0,004257. S2 hasilnya min 0,013640. S3 hasilnya min 0,010060. S4 sama dengan min 0,001922. Dan hasilnya seperti ini dari S1 sampai S4. Jika kita melakukan hitungan S1 sampai S4 pada dioperasi pada output layer. Oke, lanjut lagi kita selanjutnya melakukan operasi menghitung delta V1, delta V2, dan delta V0. Rumusnya sama seperti tadi. Delta V11 itu sama dengan min 0,001202. Delta V12 sama dengan min 0,003851. Delta V13 sama dengan min 0,002841. Delta V14 sama dengan min 0,000543. Dan seterusnya sampai ada habis dari V21 sampai delta V21 sampai delta V14. Maka hasilnya sekian seperti ini. Oke, selanjutnya melakukan perhitungan bobot baru, yaitu kita menghitung bobot V1, V2, dan V0, dan juga menghitung bobot W dan W0. Hasil V11 jika V11 yang lama kita jumlahkan dengan delta V11 hasil yang tadi, maka hasilnya 0,369123. V12 sama dengan 0,298365. Delta V13 sama dengan 0,6061341. Delta V14 maksudnya V14 sama dengan 0,112002. Delta V21 itu hasilnya 0,07469998.
V delta V22 sama dengan 0,23 36 V23 sama dengan 0,09345 V24 sama dengan 0,375040 V01 0,287029 V02 sama dengan 0,138882 V03 sama dengan 0,274636 V04 sama dengan 0,061378 dan perhitungan bobot W dan W0 untuk bobot baru W1 sama dengan 0,04103839 W2 sama dengan 0,324971 W3 sama dengan 0,307797 W4 sama dengan min 0,023129 W0 sama dengan 0,289296 dan ini hasil perhitungan bobot dari epoch 1 data 2. Hasilnya seperti ini. Dan lanjut ke epoch 2 data 1. Epoch 2 data 1 kita melakukan operasi pada hidden layer, melakukan penjumlahan terbobot Zin 1 sampai Zin 3. Zin 1 di epoch 2 data 1 sama dengan 0,427085. Zin 2 sama dengan 0,278895. Zin 3 sama dengan 0,297436. Zin 4 sama dengan 0,158116. Operasi pada hidden layer, pengaktifan Z1 sampai Z4. Z1 sama dengan 0,605137. Z2 sama dengan 0,569275. Z3 sama dengan 0,57833864. Z4 sama dengan 0,539447. Selanjutnya operasi pada output, yaitu melakukan perkalian bobot dan nilai Z. Nilai Y-in sama dengan 0,6633272 jika kita sudah melakukan perkalian dan penjumlahan, maka hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke pengaktifan Y. Y sama dengan 1/1 ditambah 2.71828183 min pangkat min 0,663272 sama dengan 0,659995. Kita melakukan perhitungan kuadrat error. Kuadrat error target data 1 itu 1 dikurang 0,659995 sama dengan 0,340005. Jika kita melakukan jumlah kuadrat error sama dengan 0,340005 pangkat 2 sama dengan 0,115603. Hal ini bisa kita lihat di sini errornya ini ada perubahan dari sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa jaringan mulai belajar dan menunjukkan perubahan bergerak ke arah yang benar. Kita lanjut. Yaitu menghitung nilai S. Nilai S kita persingkat sedikit. S sama dengan T1 min Y dikali Y dikali 1 min Y sama dengan 0,076298. Selanjutnya menghitung delta W. Delta W1 sama dengan 0,046174. Delta W2 sama dengan 0,043435. Delta W3 sama dengan 0,043781. Delta W4 sama dengan 0,041159. Delta W0 sama dengan 0,076298. Selanjutnya menghitung nilai SI. Nilai SN1 sama dengan 0,003131. SN2 sama dengan 0,024793. SN3 sama dengan 0,023484. SN4 sama dengan min 0,001765. Saya sekian dan lanjut ke proses menghitung S1, S3, S2, S3 dan S4. Selanjutnya hasil SIN yang tadi kita lakukan di proses hitung S1, S2, S3, S4. Di sini bisa kita lihat S1 sama dengan SIN dikali 1/1 ditambah E min Z1 dikali 1 min 1/1/E pangkat min Z1. Kita persingkat sedikit hasil di bawah ini. Jika kita melakukan hitungan tadi, S1 sama dengan 0,003131 dikali 0,605177 dikali 0,394823 sama dengan 0,000748. S2 sama dengan 0,0066080. S3 sama dengan 0,005743. S4 sama dengan min 0,00439. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut pada operasi menghitung delta V1, delta V2 dan delta V0. Delta V11 sama dengan 0,0002610. Delta V12 sama dengan 0,002117. Delta V13 sama dengan 0,001999. Delta V14 sama dengan min 0,000153. Delta V21 rumusnya A dikali S1 dikali X2, yang berarti jika delta V2 itu kita menggunakan X2 pada data 1. Oke. Hasilnya delta V21 sama dengan 0,000116. Delta V
22 sama dengan 0,000941. Delta V 23 sama dengan 0,000839. Delta V 24 sama dengan min 0,000068. Delta V 01 sama dengan 0,000748. Delta V 12 sama dengan 0,006080. Delta V 03 sama dengan 0,005743. Dan delta V 04 sama dengan min 0,000343 hasilnya seperti ini. Lanjut ke proses perhitungan bobot baru, atau kita melakukan perhitungan bobot V1, V2 dan V0, dan juga perhitungan bobot baru bobot W dan W0. Di sini V11 sama dengan 0,369383. V12 sama dengan 0,30 0482. V13 sama dengan 0,063340. V14 sama dengan 0,000049. V21 sama dengan 0,074814. V22 sama dengan 0,2234561. V23 sama dengan 0,010234. Delta V24 sama dengan 0,374972. 0,01 sama dengan 0,287777. 0,02 sama dengan 0,144962. V03 sama dengan 0,280379. V04 sama dengan 0,060939. Menghitung bobot W dan W0. W1 sama dengan 0,087213. W2 sama dengan 0,37368406. W3 sama dengan 0,351578. W4 sama dengan 0,018030. W0 sama dengan 0,365597. Dan inilah hasil perhitungan bobot EPOS 2 data 1. Kesimpulannya, dari hasil semua ini kita bisa terlihat di sini ada perubahan. Di sini ada errornya, ada perubahan dari yang sebelumnya, yang dimana jaringan mulai belajar dan menunjukkan bahwa jaringan mulai belajar dan bergerak ke arah yang benar, meskipun ini masih jauh ya. Jika ini masih terus berlanjut, itu bisa mencapai EPOS 30, 100 atau maksimum sampai 1000. Ini semua sekedar hasil perhitungan atau eksperimen.
Oke. Eh, untuk berikutnya, untuk memvisualisasikannya, di sini saya melanjutkan dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner atau melakukan eksperimen dengan aplikasi Rapid Miner. Kita mulai dari langkah pertama itu, kita menggunakan operator read Excel untuk membaca dataset yang telah saya siapkan. Dataset terdiri dari dua atribut input, yaitu pendapatan sebagai X1, utang sebagai X2, dan atribut satunya lagi target. Selanjutnya saya mengubah target, tipe targetnya ini dari integer menjadi binominal. Hal ini dilakukan agar artificial neural network pada Rapid Miner itu dapat digunakan untuk proses klasifikasi, sehingga label harus bertipe nominal atau binominal agar dapat dikenali sebagai kelas. Selanjutnya di sini menggunakan operator setRoll, yang dimana di sini kita mengubah atribut target menjadi target role-nya itu menjadi label. Label itu berarti atribut yang akan dipelajari oleh model artificial, maksudnya neural network, sebagai tujuan atau hasil prediksi atau output prediksi. Terlanjut, selanjutnya di sini saya menggunakan operator split data, yang dimana di dalamnya ini di edit parameter ini, di sini saya isi rasionya 0,7 dan 0,3. Itu berarti di dalam split data ini itu membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu 70% data training dan 30% data testing. Data training yang digunakan untuk melatih model, data testing yang digunakan untuk menguji model yang dibuat, atau menguji kemampuan model untuk melakukan prediksi pada data yang belum pernah dipelajari. Selanjutnya pada operator neural network. Pada algoritma neural network saya menggunakan di dalam ini, di sini ada terdapat satu hidden layer yang terdiri dari 3 neuron. Di sini bisa terlihat hidden layer name, hidden layer 1, hidden layer size 3. Kemudian di parameternya ini bisa kita lihat training cycle saya atur sebesar 1000, yang berarti model melakukan proses pembelajaran sebanyak 100 epochs. Kemudian learning rate sebesar 1,0 atau nilainya 1, yang digunakan untuk mengatur perubahan bobot selama proses pembelajaran. Di sini sedangkan target error itu digunakan sebagai batas penghentian proses pelatihan apabila nilai error telah mencapai nilai tersebut. Kita lanjut. Selanjutnya di bagian performance. Di performance di sini kita melakukan performance classification, contohan kalkulasi. Kita run. Di sini bisa kita lihat, setelah kita melakukan model yang selesai dilatih, saya menggunakan di sini operator performance untuk mengevaluasi hasil prediksi model menggunakan confounded metric di sini, dan bisa kita lihat bahwa hasilnya di hasil pengujian ini memperoleh hasil akurasi sebesar 33,33%. Dari confounded metric ini bisa kita lihat bahwa model berhasil memprediksi dua data kelas 1 dengan benar,
Sedangkan tiga kelas data tiga data kelas 0 maksudnya diprediksi sebagai kelas 1, dan satu kelas satu data itu satu kelas diprediksi sebagai kelas 0. Hal ini menunjukkan bahwa model masih mengalami kesalahan dalam membedakan kedua kelas. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah kita lakukan di RapidMiner ini, menggunakan artificial neural network di RapidMiner, itu kita diperoleh nilai akurasi bisa kita lihat tadi itu 33,73%. Hal ini menunjukkan bahwa model masih belum mampu melakukan klasifikasi dengan baik. Salah satu penyebabnya itu di sini dataset yang saya siapkan itu yang digunakan itu relatif sangat sedikit, yaitu hanya 18 data, sehingga data training untuk proses pembelajaran itu dibilang masih terbatas. Selain itu di parameter neural net yang digunakan seperti training cycle yang kita tulis 1000, learning rate nilainya 1, dan target errornya 0,01, juga itu belum menghasilkan performa yang optimal pada dataset ini. Meskipun demikian, eksperimen ini itu berhasil menunjukkan tahap implementasi artificial neural network, mulai dari proses persiapan data, pelatihan model, hingga evaluasi menggunakan convolutional metric. Oke, cukup sekian eksperimen RapidMiner ini. Mohon maaf jika ada penyampaian dan salah kata. Saya sekian, terima kasih.